Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat angler semua. Jumpa lagi di channel saya Win Pancing. Yang hari ini saya mungkin mengulas kemarin dari jenis-jenis joran, joran jigging, joran casting, mid join, dengan butt join, dengan one piece. Jadi dari joran-joran itu juga ada yang untuk casting, untuk jigging. Nah, kita akan ulas lebih detail tentang joran jigging nih teman-teman, joran jigging dan joran casting. Ya teman-teman, joran jigging dulu deh teman-teman. Joran jigging itu dibagi dua pemakaian juga teman-teman. Dibagi dua bagian untuk penggunaan reelnya. Joran jigging untuk overhead, contohnya seperti ini teman-teman ya, dia mempunyai tanduk juga di reel seatnya untuk pegangan kita seperti ini ya, diselipkan di jari kelingking dengan jari manis atau juga jari manis dengan jari tengah. Tapi kalau saya biasanya seperti ini sembari memegang reel ya teman-teman. Oke, ini joran jigging menggunakan overhead, reel overhead. Ada lagi joran jigging yang menggunakan reel spinning teman-teman ya, polos nih, reel seatnya tidak ada tanduk ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, setelah kedua fungsi joran yang menggunakan reel overhead dan spinning, kita bagi dua fungsinya lagi teman-teman. Nah, untuk saat ini ada joran yang untuk speed jig dan joran yang untuk slow jig. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya mengenai dua joran itu, mau belanja misalnya, teman-teman boleh tanyakan. Nah, kalau ciri-ciri fisiknya ya, ciri-ciri fisik untuk joran slow jig teman-teman. Joran slow jig rata-rata menggunakan model Japan style nih teman-teman. Dia di bagian bawah reel seat itu, di buttnya biasanya kosong, nggak ada busa, busanya ada di ujung dan deket reel seat aja teman-teman. Ini untuk joran slow jig. Yang kedua, joran slow jig biasanya lebih slim teman-teman, tapi nggak semua juga sih memang, tapi biasanya joran slow jig ya seperti ini. Nah, untuk joran speed jig sendiri teman-teman, yang overhead misalnya, yang overhead atau yang spinning pun sama teman-teman. Biasanya joran speed jig itu yang buat pakai overhead biasanya dia blanknya lebih agak besar ya teman-teman. Tapi bukan nggak bisa juga dipakai buat slow jig ya, itu boleh-boleh sah-sah aja. Tapi kalau mau normalnya pergerakan jignya lebih bagus, disarankan untuk beli joran slow jig yang benar-benar joran slow jig ya teman-teman ya. Oke, berikutnya joran jigging ini juga bisa digunakan sebagai untuk saat ini di kalangan orang Jakarta untuk mancing tengeri atau mancing jikes gitu, jikes jig kecil atau apa masih oke lah. Tapi ratingnya PS1 sampai PS3 aja teman-teman, jangan lebih biasanya. Untuk mancing tengeri apalagi ya, yang cari yang PS1,5 sampai 3 atau PS1 sampai PS2. Itu yang cakep buat mancing tengeri teman-teman, lebih menikmati kita mancingnya di joran jigging ini. Nah, joran jigging ini juga rata-rata sih one piece ya teman-teman, atau enggak join butt. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang model seperti apa. Kayak seperti ini, ada beberapa biji memang joran itu join butt ya teman-teman. Tuh agak ribet nih. Nah, kayak seperti ini joran join butt teman-teman ya. Yang lain sih kebetulan saya punya one piece semua nih, yang saya ada jual di toko saya rata-rata one piece semua. Tapi join butt juga ada teman-teman ya. Join butt katanya sih ada sebagian orang lebih simpel bawanya karena bisa dipendekin ya teman-teman ya. Tapi kalau mau yang terbaik tetap yang one piece teman-teman. Nah,
Nah teman-teman, khusus joran slow jig ini sendiri biasanya jorannya meskipun kecil dia bisa main jig sampai misalnya seperti ini rating PE 3, dia bisa sampai 400 gram teman-teman ya. Lain dengan yang si speed jig nih, speed jig pun lebih besar blanknya, lebih keras blanknya, tapi dia main paling sampai kayak ini line PE 2 sampai 4, jignya baru sampai 170, 85 sampai 170 gram teman-teman. Jadi itu yang membedakan teman-teman semua. Jadi kalau untuk joran slow jig itu biasanya biar blanknya slim tapi kekuatan main jignya lebih berat gitu teman-teman, karena dia memang mainnya juga nggak cepet-cepet sebab dia bisa berfungsi itu. Jadi bukannya nggak bisa juga untuk joran speed jig itu digunakan untuk main slow jig. Biasanya misalnya ada joran seperti ini PE 3 sampai 5 nih teman-teman nih, PE 3 sampai 5, jig weight-nya kalau speed jig 170 sampai 280 gram, tapi kita ketika main menggunakan slow jig mungkin bisa sampai 500 gram. Yang membedakan apa? Actionnya biasanya teman-teman. Action waktu main slow jig nggak sebagus joran slow jig aslinya gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya joran join butt untuk casting nih teman-teman. Biasa joran join butt untuk casting itu yang udah agak heavy ya, agak kelas berat sedikit nih teman-teman. Dia biasanya untuk popping dari PE 313, yang casting PE 13, kalau 3 sampai 4, dari mulai 3 untuk like popping biasanya. Nah ini yang join butt, tapi yang untuk yang seri mid join, yang mid join itu biasanya untuk casting ringan aja teman-teman. Seperti ini ya, ini joran casting yang mid join itu biasanya untuk kelas ringan, dan butt dari real seat ke belakang ini biasanya lebih pendek dibanding joran-joran casting yang heavy ya. Joran casting heavy biasanya lebih panjang-panjang bagian belakangnya ini, seperti joran jigging dia juga panjang-panjang. Joran casting sedikit lebih pendek karena untuk beban yang ringan bisa digunakan dengan satu tangan, melempar dengan satu tangan teman-teman, karena dia biasanya lebih ringan. Dia mid join teman-teman. Nah dia sambungnya di tengah ya, biasanya ini rollnya umpannya cuma sampai 30 gram lah atau 40 gram paling beratnya. Tapi kalau yang butt join itu biasanya bisa sampai lemparan ada yang sampai 200 gram teman-teman. Itu udah PE 8 atau PE 10 tuh, tapi minimumnya aja dia lemparan 40 gram untuk PE 3 nya teman-teman. Jadi inilah teman-teman sedikit penjelasan saya tentang fungsi-fungsi joran. Jadi jangan salah pilih nih teman-teman untuk beli joran, mau joran casting, mau joran jigging, fokus dulu sama fungsinya yang teman-teman mau. Jadi kalau bilang joran yang multifungsi ada nggak? Sebenarnya tetap bisa teman-teman, joran yang multifungsi. Tapi yang saya mau adalah penjelasan tentang targetnya ikan berapa besar, itu yang saya mau. Tapi kalau bicara target ikan mau 10 kilo kita pakai joran kecil, ya biasanya nggak bisa lah teman-teman. Jorannya nggak sanggup. Tapi balik lagi, kalau target 10 kilo kena ikan kecil ya nggak apa-apa, cuman nggak nyaman, nggak berasa ikan kecil, rasanya nggak narik gitu, kita nggak berasa menikmatinya. Jadi semua harus disesuaikan sama wilayah, sama target ikan yang teman-teman mau mancing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan sedikit edukasi buat teman-teman pemula, khususnya kalau yang sudah berpengalaman. Kalau di ulasan video saya ini ada kekurangan, tolong beri masukan di kolom komentar agar
semua orang juga atau pemula pun akan lebih bisa belajar tentang. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga saya bisa memberikan banyak-banyak edukasi tentang mancing, tentang perawatannya, bagaimana teknik mancingnya. Semoga saya bisa terus membuat video. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.